Selamat siang semuanya. Para master semuanya di sini di IDWA, kemudian kepada Bapak undangan dan juga pada adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Agus Sumaryasin. Saya di IDWA ini, kalau saya bilang membidangi, nanti Pak Sakti akan ngomong bidangnya datar atau apa. Saya menangani untuk di kimia pendukung IDWA bersama dengan Pak Effendi. Saya bekerja di PT Indonesia Atlas Chemical, bergerak yang di bidang menangani untuk specialty chemical. Kemudian juga saya juga berprofesi sebagai technical advisor. Baik, untuk pada kali ini saya mungkin kita lebih banyak untuk sharing Pak ya, gitu, karena sharing berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapatkan juga mungkin dari beberapa teman di sini. Bagaimana untuk memilih produk-produk dari anti-scale yang akan kita gunakan pada pengolahan air laut, desalinasi, atau juga untuk diproses AO. Sebelumnya mungkin kita akan bicara sedikit dulu mengenai apa sih itu air laut. Ini hanya sebatas refreshment aja, bahwa dari penggunaan air laut itu seperti yang tadi Pak Dwi bilang bahwa hampir 90% lebih itu sumber laut air kita adalah dari air laut. Sisanya adalah dari air tanah atau air sungai seperti itu. Penggunaan dari air laut sendiri biasanya kita gunakan untuk keperluan pribadi, bisa untuk misalnya untuk minum atau untuk mandi dan segalanya. Kemudian kalau untuk industri biasanya kita gunakan lagi adalah untuk di water process, misalnya untuk di pengolahan air boiler, air cooling, dan untuk air lainnya. Kemudian juga biasanya kalau di power plant kita gunakan dia sebagai heat transfer untuk pertukaran panas. Nah, kemudian karakteristik dari air laut ini adalah bahwa banyak sekali kandungan-kandungan dari mineral maupun dari garam-garam lainnya. Kemudian juga ada lagi gas-gas yang terlarut di dalam air laut ini. Jadi ini beberapa yang concern kita bahwa dalam air laut itu ada beberapa impurities yang kita perlu ketahui dalam bagaimana kita untuk memilih bahan kimia anti-scale yang cocok. Kemudian ini adalah dari gas-gas yang terlarutnya. Selain dari chemical juga ada biota laut juga, ini sebenarnya akan mempengaruhi dari proses desalinasi itu sendiri. Ini dari mikrobanya, kemudian ini seperti pasir, silt, dan clay juga ini sangat mempengaruhi dari pemilihan kita terhadap kimia tersebut. Oke, ini dalam pemilihan anti-scale ini sebenarnya ada beberapa rule yang harus kita perhatikan di sini. Nah, ini satu yang perlu kita ingat adalah bahwa scale inhibitor atau anti-scale ini dia berfungsi atau dia bekerja dengan cara untuk mengganggu atau mendelay dari proses pembentukan nuklei atau crystallization. Jadi dalam proses pembentukan scale itu mereka ada beberapa tahapan, mulai dari pembentukan bibit nuklei, kemudian pertumbuhan nuklei sampai kemudian menjadi proses kristalisasi dan menjadi scale. Nah, sebenarnya fungsi dari si scale inhibitor ini adalah sebenarnya dia harus dapat mengganggu, menginterfere dari proses-proses terbentuknya scale tersebut. Ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, ini yang perlu kita ingat juga, kalau kita misalnya beberapa dari customer, bahwa scale inhibitor ini tidak akan menghilangkan dari proses scaling tersebut. Jadi kalau orang bilang, Pak, saya udah pakai ini kok anti scale, udah pakai scale inhibitor kok masih keras juga ya. Nah, itu nanti mungkin ada sesuatu yang kita salah dalam pemilihannya. Jadi ini yang kedua yang perlu kita ingat adalah scale inhibitor ini tetap akan mengalami proses scaling. Jadi bagaimana dia supaya kita untuk bisa bekerja si scale inhibitornya, dia dengan cara untuk mendelay
menahan atau memperlambat proses dari terbentuknya nuklei, crystallization sampai terbentuknya dari scale tersebut. Nah, atau juga pada saat mereka menahan dari mulai terbentuknya pertumbuhan scale. Jadi pertumbuhannya kalau sudah mulai tumbuh, itu dia akan ganggu. Diganggu dalam bagaimana caranya, pokoknya harus terganggu lah. Oke. Dari pengalaman kami untuk scale inhibitor anti-scale ini kita mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama stress inhibition atau kelarutan, kedua adalah crystal modification, yang ketiga adalah dispersion. Jadi scale inhibitor yang akan kita pakai ini harus mempunyai ketiga kriteria ini. Kalau saya biasanya saya harus mempunyai minimal 2 dari 3 fungsi ini. Itu baru bisa kita pakai. Oke, untuk stress inhibitor ini adalah dengan kata lain adalah kelarutannya. Jadi bagaimana fungsi si scale inhibitor ini adalah bagaimana untuk tetap menjaga mineral-mineral ini tetap dalam kondisi terlarut di dalam air tersebut. Jadi tidak boleh ada yang sampai jenuh, tapi tetap dalam keadaan terlarut. Kemudian crystal modification ini adalah fungsinya dia untuk menahan, yang seperti tadi bilang adalah menahan dari pertumbuhan scale tersebut, mulai dari nuklei atau dari crystallization, di mana dia akan mengetek atau akan mengabsorb dari muatan-muatan kationiknya itu sudah diganti dengan muatan-muatan dari anionik. Kemudian dispersion ini jadi scale yang akan terbentuk itu kemudian dia akan absorb atau akan dilapisi dengan muatan-muatan ionik, sehingga dia tidak dapat berikatan dengan scale yang lain, hingga akan membentuk bentuk dari partikel lebih besar. Nah, ini contoh dari crystal modifier. Ini adalah beberapa contoh scale yang tidak dipakai scale inhibitor. Jadi dia punya bentuknya itu masih besar dibandingkan dengan proteinnya sudah diidentikan dengan scale inhibitor. Jadi dia punya partikel-partikelnya lebih halus dan juga bentuk dan scale perbentukannya ini sudah mulai terganggu karena ada penambahan. Kemudian untuk dispersion, dia akan fungsinya seperti dia bilang, dia akan membentuk akan mengabsorb dari permukaan scale ini menjadi dia lebih halus. Dengan seperti ini dia akan lebih mudah terbuang atau pada saat explosion, karena dia akan tetap melayang. Oke, setelah dari sini kemudian kita klasifikasikan lagi beberapa scale inhibitor yang sudah banyak beredar di pasaran. Yang satunya adalah yang umum, yaitu fosfat atau dengan garam-garamnya polifosfat. Kemudian fosfonet. Yang ketiga adalah polimer. Oke, kita coba bahas untuk yang fosfat. Seperti kita tahu kalau fosfat ini adalah mungkin bahan kimia yang salah satu scale inhibitor yang banyak sudah dipakai dan juga sudah lama sekali, itu sudah hampir 50 tahun lebih. Karena salah satunya adalah produk ini mudah didapat, harganya pun murah. Kemudian fosfat yang biasa kita gunakan untuk di scale inhibitor ini biasanya dalam bentuk TSP, DSP atau monosodium fosfat. Yang kedua adalah polifosfat seperti hexamethylfosfat, kemudian tripolifosfat. Ini yang biasa digunakan sebagai scale. Oke, keuntungan dari pemakaian fosfat ini adalah biasanya sudah banyak dipakai. Jadi fosfat ini bisa kita gunakan untuk di boiler water treatment, untuk di cooling tower,
kemudian juga untuk desa, ya mungkin juga kita pakai juga biasanya untuk di wastewater sebagai nutrien. Lebih murah dan juga gampang penggunaannya. Tapi fosfat hanya mempunyai satu fungsi saja di sini, yaitu dia hanya sebagai threshold saja. Dia menjaga untuk si kalsiumnya ini tetap dalam keadaan terlarut. Nah, kemudian juga dia mempunyai kelarutannya itu limited ya, karena nggak bisa dia semua akan larut semua, karena dia juga punya keterbatasannya di sini. Kemudian salah satu lagi adalah dia akan mudah mengalami hidrolisis pada temperatur sekitar 120 derajat Celcius. Biasanya 120 ini pada saat proses desalinasi yang high pressure, yang high temperatur. Kemudian karena dia reaksinya dengan kalsium itu stoikiometri, otomatis pemakaian fosfat itu tinggi sekali. Jadi jika kita lihat aja bersama reaksinya, fosfat dengan kalsium itu dapatnya berapa mol. Itu kurang lebih seperti itu dosis yang akan kita pakai. Jadi kalau kita bayangkan tadi dengan kandungan mineral yang ada di air laut, berapa banyak fosfat yang harus kita injeksikan ke dalam sistem. Kedua adalah fosfonat. Fosfonat mungkin kita juga sudah ada yang tahu, karena fosfonat juga mungkin ini levelnya itu di atas dari fosfat, di mana dia fungsinya untuk mengabsorb dan juga untuk menahan dari pertumbuhan proses crystallization ini. Kemudian juga fosfonat dapat berfungsi sebagai dispersion, karena dia dapat mendispersi dari besi dan juga dari silk. Ini beberapa contoh-contoh garam-garam fosfonat yang banyak digunakan pada proses anti-scaling. Ada ACP, HEDP, BBTC, HPA, dan ya, sebenarnya masih banyak lagi. Cuman ini beberapa yang memang banyak digunakan. Keuntungan ini adalah dari fosfonat, dia mempunyai dua fungsi, jadi sebagai yang threshold dan juga sebagai crystal modification. Dosis lebih kecil, kemudian juga dia lebih tahan stabil terhadap temperatur tinggi. Kalau misalnya digunakan di RO atau untuk di desalinasi, produknya air RO-nya itu untuk yang food, biasanya kita gunakan HEDP, karena untuk grup golongan fosfonat biasanya selama ini baru HEDP yang sudah mendapatkan NSF certification. Ada beberapa golongan fosfonat juga yang dia tidak bisa bekerja karena adanya kandungan klorin. Jadi kalau di RO atau biasa itu biasanya kan mereka ada pemakaian sodium bipuk untuk menanggulangi dari alkoholik. Nah itu biasanya kalau ada kelebihan dari residual klorin itu biasanya ada beberapa fosfonat itu yang akan terganggu kinerjanya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kita kapan kita harus menggunakan ini dari kita lihat di urin tadi. Kemudian juga dia bisa dipakai juga untuk penanggulangan iron. Jadi kenapa kadang-kadang kalau di water treatment, di boiler atau cooling, fosfonat juga selain sebagai scaling inhibitor, dia juga berfungsi sebagai corrosion inhibitor. Itu salah satunya adalah karena dia bisa berfungsi sebagai penanggulangan iron ini. Yang ketiganya adalah polimer. Polimer itu dia punya levelnya tuh yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan fosfonat, di mana dia fungsinya mempunyai dua fungsi yang sebagai crystal modification dan juga sebagai dispersion. Polimer ini kadang-kadang kita bisa gunakan pada beberapa kasus yang lebih ekstrim, biasanya seperti untuk kandungan silika, kemudian magnesium silika. Biasanya kita sudah mulai gunakan distilan yang biasanya totally polimer. Jadi kalau dari fosfonat atau fosfat itu biasanya sudah nyala. Biasanya kita pakai semua dengan yang biasanya polimer. Ini beberapa contoh polimer yang sudah dipakai, yang sudah approval beberapa tempat. Ini ada PAA, polyethylene acid, hydrolyzed polymeric acid, sulfonated, ethylene acid, AFS. Ini yang biasanya kita pakai. Tinggal nanti tergantung dari jenis kualitas air apa yang akan kita gunakan, kemudian baru kita compare dengan kualitas tersebut.
Dan apa pakaian dosis kecil, kemudian juga ini saya tulis excellent kalau memang sudah terbukti dibandingkan dengan yang fosfat atau fosfonat, dia lebih bekerjanya lebih baik sebagai crystal modifier dan juga dengan dispersion. Tinggal kita atur bagaimana kita pemilihan raw material polimer ini. Kita lihat dari berat molekul, beberapa banyak berat molekulnya, kita bisa lihat kapan dia bisa menjadi sebagai disperser, kapan dia bisa menjadi crystal modification. Kadang-kadang juga ada beberapa pemain scale inhibitor ini mereka akan mix lagi dengan beberapa agent, mungkin fosfat atau fosfonat untuk menambahkan fungsinya. Jadi benar-benar 3 fungsi itu dipakai. Jadi kita pakai misalnya yang mereka mempunyai fungsi yang lebih majority itu untuk yang gas hold agentnya, nah itu baru dicampurkan dengan polimer. Oke, mungkin itu dari sini mungkin nanti dari sharing tersebut ini ada beberapa tips. Kalau pada saat kita akan menentukan kapan kita memakai bahan kimia ini biasanya dari saya pribadi saya nggak terlalu mengobservasi dulu. Jadi desal itu plannya itu seperti apa, kualitas airnya, air lautnya seperti apa, itu belum tahu. Kemudian mesin yang digunakan dulu apakah HMS, ini atau kemudian low temperatur atau high temperatur, itu mempengaruhi juga pada saat kita pemilihan bahan kimia. Kemudian water analisis. Dari hasil analisa itu kita bisa lihat parameter apa yang dominan, mineral apa yang paling dominan, apakah kalsium, magnesium, atau silika, atau juga besi juga akan mempengaruhi. Yang ketiga juga lebih penting, bahan kimia apa, raw material apa, scale inhibitor ini yang akan kita gunakan. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba udah karena ini dia punya spesifikasinya yang rendah kita ambil fosfat. Tapi ternyata dari kita lihat dari water analisisnya sebenarnya nggak bisa, karena ini mungkin kandungan siltnya lebih tinggi, kemudian kandungan silt lebih tinggi. Nah itu mungkin mereka harus pakai yang jenis lain, mungkin kayak fosfonat atau pakai yang polimer. Jadi kita harus tahu juga jadi kira-kira bahan kimia apa yang harus kita gunakan. Setelah kita dapat, lakukan tes lab. Biasanya kalau tes lab ini kita uji dengan scale inhibition, kemudian juga ada yang SDI, kemudian ada lagi untuk yang kita pakai semacam scale convolution. Kemudian field trial kita tes lagi selama kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 atau 2 bulan, kita lihat apakah terjadi tendensi pembentukan kerak. Kemudian kita compare lagi dengan mereka data-data operasinya, apakah ada kenaikan temperatur, TBT-nya ada perubahan atau seperti apa. Kemudian kita tentukan lagi KPI-nya. Di performance index-nya kita ini terhadap scale inhibitor apa? Jadi dalam sistem di desal atau dalam RO, target kita apa? Pada saat kita sudah menggunakan scale inhibitor ini, target apa yang kita bisa dapatkan? Misalnya dia punya air produknya naik berapa persen, atau mungkin bisa dari pressure-nya. Dalam pemakai ini tiba-tiba pressure-nya itu naik atau turun. Terus bisa di desal, dia punya conductivity-nya setelah pemakai ini bisa lebih rendah lagi, mungkin bisa di bawah 10 microsiemens atau 5 microsiemens, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja Bapak Ibu sharing dari saya. Kira-kira ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan diisi oleh 2 orang. Yang pertama, boleh kamu silakan. Baik Pak Agus, saya mau nanya yang pertama. Tadi disampaikan fungsi antiskalan itu menunda dia untuk scaling yang keras. Kalau pertanyaan menunda, kira-kira terjadinya itu di mana setelah dicek antiskalan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada perbedaan nggak antara antiskalan yang dipakai di desalinasi thermal dengan yang Bapak sebut tadi dengan desalinasi menggunakan membran? Karena dari sisi material, kalau dari desalinasi itu kan mostly logam atau metal, sedangkan yang untuk di membran kan membran. Itu kira-kira ada perbedaan enggak? Yang ketiga,
khusus untuk membran lagi, apakah ada perbedaan signifikan antara antiskalan yang dipakai di seawater dengan brackish water? Kira-kira itu aja Pak, terima kasih. Tadi pertama Pak. Antiskalan khususnya kan menunda atau delay untuk dia menjadi scaling. Nah, menundanya itu sampai di mana sehingga terjadi scaling ini? Biasanya kalau untuk menunda begini, kita lihat dari parameternya Pak ya. Parameter dari pada saat sudah pemakaian itu biasanya penundaan itu kita lihat pada proses terbentuknya scale pada saat sudah dia punya di brainwater. Gitu. Jadi biasanya kita akan lihat pada brainwater itu kita compare antara hasil analisa yang ada di brainwater itu terhadap air fitnya. Jadi kita lihat apakah terjadi perbedaan misalnya kandungan kalsium magnesiumnya yang ada di brainwater terhadap kandungan kalsium magnesium yang ada di water. Nah biasanya kita akan lihat itu target kita adalah harusnya kandungan kalsium magnesium yang ada di brainwater itu lebih besar dibandingkan yang ada di karena kan terjadinya adanya sirkulasi kemudian adanya pemekatan seperti itu. Nah itu satu. Kemudian juga dua, kita biasanya akan lihat dari proses scale coupon. Jadi kita akan pasang atas namanya coupon corrosion. Scale coupon. Jadi daripada pada satu pipa itu kita akan masukkan lagi semacam coupon. Itu kita akan lihat dalam waktu biasanya itu kita akan lihat selama seminggu sekali apakah terjadi proses pembentukan scale. Jadi selama seminggu misalnya kita hari ini injek, satu minggu kemudian kita akan cek lagi apakah terbentuk scale atau tidak. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Target kita biasanya adalah karena itu kan biasanya nanti dalam kupon itu ada lubang-lubang Pak, dari semakin besar kemudian lama-lama semakin kecil. Biasanya dari situ itu bisa membaca dia punya proses terbentuknya scale. Jadi pada saat yang lubang paling kecil itu biasanya adalah itu yang menentukan kapan dia harus mulai terbentuk scale. Nah itu biasanya nanti kita lihat kalau dalam waktu misalnya dalam 1 bulan sudah mulai terbentuk, tapi itu istilahnya mulai terbentuk baik bukan tiba-tiba langsung jadi karena pasti dia akan terjadi penumpukan juga. Jadi bisa di situ mulai kurang lebih sekitar 1-2 bulan itu mereka nggak akan ada. Kemudian kalau sudah tertutup nanti ada lubang yang agak besar lagi itu kita lihat apakah ada terjadi penyumbatan. Nanti kita bisa hitung dari situ Pak. Biasanya kalau semakin ke atas nanti lubang paling besar misalnya dalam waktu 1 bulan saja udah sampai atas, nah, berarti kan itu memang tidak bekerja karena proses penundaannya itu tidak berjalan dengan baik. Biasanya kita lihat dari kupon corrosion itu, kupon scale itu Pak. Kedua, ada beda nggak antara yang di antiskalan yang dipakai di piping atau di thermal destilasi dengan yang di membran? Umumnya sih enggak Pak. Umumnya karena kan yang kita pakai ini semua adalah yang organik, terutama kecuali yang fosfat. Justru ini kalau pengangkatannya biasanya kalau yang fosfat masih sering dipakai sampai sekarang. Biasanya untuk di power plant, kayak power plant itu untuk pembangkit listrik, mereka masih banyak menggunakan fosfat sebagai acuannya. Ya. Tiga adalah kalau di membran itu untuk yang seawater dengan di brackish water bedanya apa kira? Karena parameter airnya kan berbeda itu antara seawater dan brackish water. Parameternya biasanya kan bedanya di mungkin kecepatan lebih tinggi ya kalau di water ya. Kan yang kita handle di sini adalah kandungan mineralnya Pak. Jadi kalau bagi kami lihatnya adalah kandungan mineral yang pembentukan dari sekian tersebut. Kita konsen di sini. Itu satu, kemudian dari siltnya Pak. Silt. Nah,
versus kredit solid kan, seperti itu kan. Itu juga itu yang jadi salah satu parameter kita. Kemudian dari kalau si water tadi sama untuk biotanya, makronya itu seberapa banyak pertumbuhan. Gimana Pak? Siap? Ya nanti diskusi itu. Terima kasih Pak. Pak Silakan. Pak Agus, tadi kan ada apa? Saya mau minta ini aja penjelasan singkat pakai bahasa awam karena nggak paham saya. Kan tadi fungsi anti-skalan itu sebenarnya bukan menghilangkan atau mencegah sama sekali, bukan menghilangkan sama sekali gitu, tapi dia delay. Bisa dijelaskan maksudnya Pak, proses sederhananya itu salah satu contoh aja misalnya, terus si anti-skalanya apa, dia bisa, kenapa dia bisa memperlambat, dan kenapa dia dengan durasi waktu misalnya malah terjadi kerak tadi, artinya terjadi juga gitu. Terus mungkin secara simpel, jadi di maintain tadi kan Bapak jelasin secara teoretikal faktor ini, jadi secara bahasa sederhananya apa yang supaya optimum ini apa yang harus dikerjakan selain pemilihan tadi? Jadi Pak, dalam bahasa sederhana aja Pak, biar saya paham. Baik, oke. Jadi saya ulang lagi lebih dalam bahasa sederhana. Jadi skill inhibitor itu harus mempunyai 3 fungsi Pak. Jadi satu, menjaga kelarutan dari mineral. Kedua, dia harus dapat mengganggu proses pembentukan scale. Ketiga, dia harus bisa mendispersi. Jadi sudah terbentuknya scale, tapi dia didispersi itu menjadi partikel lebih halus. Dispersi ini maksudnya memecah? Mendispersi itu, ya mungkin kayak semacam memecah gitu loh. Dispersi itu Bisa. Ya, ya, dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi Pak. Seperti itu. Jadi menjaga dia kelarutan, tadi yang pertama harus mineral terlarut, memecah. Nah yang mengganggunya apa nahan? Iya, yang kedua itu yang Rizal modification itu dia adalah untuk mengganggu. Jadi pada saat proses terjadinya proses menuju pembentukan scale itu kan ada proses dari nuklei, kemudian ada lagi proses crystallization, kemudian ada proses lagi pertumbuhan crystallizationnya. Nah, di antara proses-proses inilah si scale inhibitor harus bisa berfungsi mengganggu. Di antara proses ini yang mana dia bisa mengganggu. Jadi pada saat mulai membentuk, ya itulah dia diganggu. Mungkin apa ya namanya? Ya mengganggu pada saat dia mau membentuk scale itu pasti, tapi tetap dia akan membentuk scale. Dari kerak kecil sampai gede lah. Iya. Atau dari proses sampai dia sulit dibersihkan ya Pak ya. Dalam stepping stone-nya itu ada proses yang di level mana gitu dia menghambat gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Contohnya seperti yang gambar dari ini. Nah, Bang Arno ini scale paper Pak. kalsium. Nah ini Pak, Pak. Ya. Jadi tetap aja pola scale tetap terbentuk Pak. Kalau yang saya modifikasi tadi yang menahan atau mengganggu itu Pak. Ini adalah bentuk, contohnya dia scale yang tidak menggunakan scale. Ini adalah contoh yang dia tidak menggunakan. Jadi dia mengganggu bentuknya Pak. Harusnya bentuknya seperti ini, besar. Tapi karena diganggu, flow-nya masih oke lah secara umum. Flow Ya. dalam pipa misalnya atau dalam membran itu masih umum karena keraknya nggak sampai segawat itu. iya, jadi seperti ini. Jadi bikin halus. Terima kasih Pak Agus. Siap. Ada lagi Pak? Baik kalau begitu. Waktunya masih ya? Masih ada Pak. Tanya kalau masih boleh tanya Pak. Wis. Pak tadi timekeepernya loh Pak. Jadi Gerah. Bagus. Jadi kalau Harvest ini kan equal dengan bisnisnya seperti tadi Bookmate Laboratory. Equal nama kompa apa sponsor itu Pak? Equal sama sponsor. Terus
apa namanya ecolab ya, narko Ya. seperti itu. Nah, kalau dari sistem bisnisnya Pak Agus sendiri, Harvest ini, apakah cuman Harvest langsung sama end user atau ada pakai seperti agen atau misalnya rekan-rekan water kita ini, sistem usahanya? Kalau itu ada, kami memang ada beberapa tipe lah Pak untuk agreement. Jadi ada beberapa yang memang user itu menginginkan kami langsung. Contohnya untuk di oil and gas, mereka minta Pak. Jadi mereka minta kami yang langsung ke sana. Karena pertimbangannya, karena mereka juga minta semacam advice juga ke kami. Jadi itu maunya kami yang langsung tanpa ada ini. Karena dulu sih kita pernah Pak seperti itu. Tapi ada ya udah kita apa namanya ya kita setuju lah dengan mereka. Tapi untuk di beberapa case itu kami juga bekerja sama. Jadi contohnya seperti kayak di Pertamina, Balikpapan, Sorong itu kami nggak langsung. Tapi memang ada kerjasama beberapa agent seperti itu. Jadi dulu kami yang merintis untuk ininya prosesnya. Tapi kalau udah approval produk kami, itu biasanya agent yang teruskan. Kemudian untuk di WA sendiri juga ada beberapa teman yang kami udah kerjasama lah Pak. Udah kerjasama ya. Tapi bukan produk ini, tapi sebagai transfer produk knowledge. Jadi sebagai apa namanya kemarin itu sekarang ini alhamdulillah ada 3 kerjasama sama yang di WA. Satu untuk optimalisasi pemakaian chemical, kedua untuk transfer product information, yang ketiga sama pendampingan bisnis water treatment. Gitu. Jadi misalnya saya tanya, nih Pak Pani bilang, Pak Agus bikin koagulan kira-kira setara sama inilah, nanti pakai nama perusahaan saya gitu, itu bisa Pak? Itu udah berjalan. Oke Pak, makasih. Bukan nama Bapak ini maksudnya ada dulu jalan doang. Emangnya kalau ini Pak mulai Tokoh aja. semua dikerjasama kecuali luar pakar Pak. Luar pakar kerja. Masih ada waktu nggak Pak? Iya. Tadi Pak Nabi mau jawab apa nanya? Ini kayaknya 5 menit terus deh. Ya, terima kasih Pak Omar. Terkait skill ini kan selalu favorit di dunia air. Kalau dulu kan nempel di mesin-mesin, sekarang teknologi berkembang, ada echo, ada ultrafilter, di situ juga potensi ada skill. Kemudian yang saya ingin tanya, kalau di boiler itu kan yang skill selain dari kalsium kan juga yang dari silikit di atasnya. Nah, keraknya skill individualnya Bapak ini didesain untuk mengcover 2 drop-in skill yang potensi muncul itu atau lebih ke salah satu? Terima kasih. Ini tadi ngomongin boiler ya Pak. Oke. Kurang lebih problemnya sama Pak. Kalau di boiler kita punya 3 problem biasanya Pak. 1 scale, 2 corrosion, 3 adalah carryover. Scale itu memang biasanya terbentuk karena adanya kandungan mineral, kalsium, magnesium, silika juga termasuk itu. Kalau solusi pemilihannya sendiri itu kurang lebih sama Pak. Kita akan lihat dulu dari hasil analisanya kandungan apa yang banyak terdapat di situ. Tapi umumnya kalau di boiler itu kan kita punya pre-treatment dulu Pak. Sebelumnya Pak, ada external treatment. Biasanya ada kalau untuk yang boiler tekanan rendah sama menengah, biasanya kita cukup pakai soft standard aja. Jadi hanya diambil kalsium dan magnesium. Tapi kalau udah yang mulai menengah sampai atas, sampai yang high pressure, mungkin kayak seperti di power yang paper itu kan itu pakai yang tinggi sekali Pak. Itu kan berarti mereka pasti udah pakai namanya demin atau polyser seperti itu. Otomatis kandungan magnesium, kalsiumnya, kemudian juga silikanya itu nearly to zero apa ya. Tapi tetap aja walaupun sudah nearly to zero, pemakaian dari aditif ini memang sangat diperlukan. Masih tetap, karena semakin rendah cycle dari boiler itu kan semakin tinggi sekali. Mungkin kalau yang udah pure water sekali itu bisa sampai 100 sampai 200 mungkin seperti itu. Beda kalau dengan yang
medium itu kan biasanya cycle-nya hanya 40. Nah biasanya kalau memang kandungan silika misalnya itu juga potensinya lebih tinggi, itu biasanya kita campur, dia harus bisa menanggulangi dari kalsium, magnesium, dan silika. Satu produk tadi. Iya, satu produk. Tapi kalau bisa untuk yang untuk oksigen scavenger dipisah sama neutralizing aminnya dipisah juga Pak. Ini high pressure ya Pak? Ya itu lebih dipisah. Jadi sekali kita sendiri, oksigen scavenger sendiri, neutralizing amin tersendiri. Kecuali kalau yang medium itu masih bisa kita jadi satu. Tapi nanti itu fungsinya dia mungkin akan arahnya ke bukan sebagai threshold tapi crystal modification sama dispersan aja Pak. Kalau di high pressure. Intinya bisa Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, sudah habis Pak. Nggak bisa. Terima kasih kepada Bapak Agus Sumat Yasin yang telah menyampaikan materi. Memasuki acara berikutnya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 3 pemateri di tema pertama kita ini. Acara berikutnya akan dilanjutkan setelah briefing soma. Kepada seluruh peserta, diperkenalkan untuk meninggalkan ruangan dan kembali lagi pada jam 1.00. Jangan kemana-mana karena masih banyak pembahasan yang menarik setelah ini. Selamat siang dan selamat beristirahat.